Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ini kok gelap. Bismillah ya, bentar ya, Umi terangkan dulu. Ini terang betul jadi. Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya, warga jamaah TikTok dan Ebi Umi. Sama-sama kita mengucap salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa lu'uqdatam min lisani yaqulu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini Umi diberikan Allah kesehatan bisa lagi tampil subuh ini di room Umi ya, di kanal Umi, sama-sama kita belajar. Makasih untuk yang baru bergabung, begitu juga di Ebi ya. Maaf ya Abang nggak bisa gabung. Kemarin kita telah berkisah tentang yaitu azab, siksa neraka dan kenikmatan surga. Kita ulang sedikit, setiap siksa neraka itu bagi orang yang tidak bertobat ketika hidupnya. Siksa itu adalah balasan apa yang telah dilakukan oleh pendosa di dunia. Seperti di surah An-Nisa di ayat 56 ya, setiap kulit yang dibakar ya, yang dihanguskan kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Itu kata surah An-Nisa. Dan penghuni neraka diberikan dengan air yang mendidih ya, sehingga ususnya terpotong-potong. Itu ada juga di surat Muhammad ayat 47. Makasih ya untuk Debbie. Makasih yang sudah bantu Umi bergabung tap-tap layar Umi ya. Banyak sekali. Dan di neraka orang merasa kehausan dan kelaparan. Pohon yang ada di neraka itu pohon zakum. Memang Allah ciptakan untuk penduduk ahli neraka. Itu kisah-kisah yang kita ceritakan kemarin. Terus wajah-wajah ahli neraka ini tertunduk hitam kelam ya. Dan mereka membawa rantai besi yang panas. Wajah mereka dibakar api ya, dan keadaan mereka bermuram dan pucat. Itu juga ada di surah Al-Mu'minun ya. Makasih bantu Umi tap-tap layarnya, Masya Allah ya. Tetapi beda dengan ahli surga. Ahli surga mendapatkan kenikmatan surga ya. Apa yang saja dia ingat, yang dia pikir langsung datang ya, merasakan kenikmatan surga bersama orang-orang yang dia kasih. Waalaikumsalam, makasih udah follow Umi. Makasih Arum Paramita. Tetapi tema kita makasih 001 yang sudah follow Umi ya. Makasih yang sudah tap-tap Umi. Tapi hari ini kita tidak belajar itu lagi, hanya sekedar mengingat. Pelajaran kita hari ini adalah tanda-tanda hati seorang hamba dimuliakan Allah dan diterima taubatnya ya. Makasih yang udah tap-tap layar Umi ya, Masya Allah. Umi ini kemarin banyak makan gorengan juga minum es jadi agak gatal. Makasih Damiridam 57. Masya Allah, makasih banyak yang udah hadir di room Umi ya. Sama-sama kita belajar. Sekali lagi Umi ucapkan assalamualaikum untuk yang baru hadir ya. Karena kita selalu saling mengingatkan, bukan karena Umi duduk sini Umi lebih hebat, tidak ya. Karena kita belajar untuk mempersiapkan kematian kita. Makanya tema kita hari ini adalah tanda-tanda hati yang dirahmati Allah, atau tanda-tanda hati, tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah. Apa Umi tanda-tanda taubat yang diterima oleh Allah? Yang pertama, tanda-tandanya dia tidak menyukai lagi hal-hal yang berbau maksiat. Contohnya ketika dia dulu hobi bergibah, ya dia tidak ingin lagi bergibah. Ketika dia dulu sering minum minuman keras, dia tidak ingin lagi minum minuman keras ya. Ya tidak suka lagi berbagai bentuk maksiat. Salam kenal ya, makasih yang udah follow Umi ya. Makasih Habibah Bah yang udah follow Umi. Terus orang yang suka bermaksiat ya, suka bergibah, suka bergunjing, suka berbohong, dia tidak lagi melakukan itu. Dia meninggalkan semua itu.
Kalau dia sudah ingin mendengar orang gibah, dia lari. Yang dulu dia tidak suka ke masjid, dia jadi ke masjid. Nah, itu tanda-tanda salah satu ciri-ciri yang nampak, ya. Tidak suka dia berbagai maksiat. Yang pernah dia lakukan, dia benci saat ini. Makasih udah follow Umi, Masya Allah, Habibah, Eli Susanti, Hatap, ya. Terkait dengan hal yang berbau kemaksiatan yang dibenci Allah, dia sangat membencinya. Itu ciri-ciri orang yang taubatnya terima oleh Allah. Dan dia lebih khusyuk dalam sholatnya. Dia lebih tepat waktu. Ya, dia lebih tepat waktu, dia lebih khusyuk dengan sholatnya. Dan dia ingin selalu mendengar nasihat orang, dan dia selalu ingin dekat dengan orang soleh, ya. Iya. Makanya dengan kita bertobat supaya kita disayangi Allah. Misalnya kalau kita melihat orang menyakiti kita dengan kata-kata ataupun dengan tulisan, ya kita harus bersyukur karena kita tidak seperti mereka. Kalau ada omongan jelek yang dulu kita, kalau ada orang omongan jelek kita balas jelek, sekarang kita tidak lakukan itu lagi. Ya, karena kita ambil pelajaran, biarkan saja kerjaan Allah yang membalasnya. Bersyukur kita tidak seperti mereka yang masih sibuk bergibah, masih sibuk menebar kebencian, masih sibuk ujaran kebencian di media sosial, masih sibuk menyindir orang, masih sibuk iri dengki. Kita bersyukur kita tidak seperti mereka. Karena banyak sekali orang berilmu tetapi tidak berakhlak. Ya. Berilmu, kita berilmu tinggi-tinggi bukan berarti kita harus menirukan akhlak dan keburukan orang. Ya, jadi hadiah pahala yang kita lakukan adalah dengan bertobat. Dengan bertobat maka kita kembali kepada Allah. Makanya tobat itu pertama harus kita lakukan adalah bertobat memang dengan niat. Dengan niat ingin berubah dan tidak ingin dinilai orang lain, dinilai suami kah, dinilai istri kah, tidak. Memang betul-betul dari dasar hati ingin berubah, ya, dan tidak ingin lagi berbuat seperti yang pernah kita lewati. Ya, dan jadikanlah jiwa kita ini saling memaafkan dan menjadi pemaaf, karena hadiah yang memaafkan adalah surga. Tidak ada ruginya kalau kita misalnya tidak membalas kejahatan orang, kebaikan orang kita balas, kejahatan orang tidak perlu kita bahas, ya. Iya, ya, dia tidak suka bermaksiat, ya, tidak suka bermaksiat lagi, ya, tidak suka lagi melakukan kesalahan yang pernah dia dulu lakukan. Waalaikumsalam Solo, makasih Betung, makasih Maulida yang baru hadir. Umi mau tanya, kalau malam napasnya sesak, apa ini? Umi mau tanya, kalau malam napasnya sesak, tapi kalau siang tidak, kenapa? Itu mungkin karena faktor penyakit. Kalau kita sesak napas, kita duduk, tarik napas, inhale pelan-pelan. Umi ini bukan dokter, ya. Tapi itu mungkin ada kalau misalnya laki-laki kalau perokok galak sesak napasnya. Kalau malam tidak. Ya, coba dibawa duduk, ya. Terus apa Umi taubat yang tidak diterima oleh Allah? Itu syirik. Ketika pernah menduakan Allah tidak bertobat sampai matinya, maka tidak akan pernah mencium bau surga, juga masuk surga. Tetapi dulu kita pernah syirik, pergi ke dukun, pergi kemana-mana, tapi sebelum mati kita bertobat, insya Allah, ya, diterima oleh Allah. Sebanyak bumi dan lautan, dosa kita diampunkan Allah, kecuali dosa syirik, misalnya megang jimat, ya, percaya dengan ini itu syirik. Tetapi ketika kita sebelum mati kita bertobat atas dosa kesyirikan kita, maka kita insya Allah bisa masuk surga. Assalamualaikum, salam kenal, salam satu rahmi. Umi mohon izin follow Umi. Iya, silakan, saya makasih Maulida. Assalamualaikum Halimbi Bahrun, Masya Allah, ya, makasih ya. Yang sudah bergabung Umi, yang baru bergabung, yang mau melihat kajian ilmu Umi, yang ketinggalan lihat di YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad, tolong bantu like, subscribe, dan komen, ya. Yang baru bergabung di kanal Umi pagi ini, kalau ingin melihat kajian ilmu Umi bisa lihat di FB Umi ataupun YouTube Umi, yaitu Farida Rahman, Syarifah Farida Rahman kalau FB, kalau itu Farida Rahman Al-Haddad, ya. Nah, itu kalau yang baru bergabung, cuman sekedar informasi. Iya, ya. Oke, kita kembali ke tema kita, tanda-tanda hati yang diterima oleh Allah taubatannya. Yang pertama, kita memulai taubat kita betul dari dasar hati, ingin berubah dari diri kita yang dulu lalai tidak lagi lalai, ingin berubah, memperbaiki diri karena umur kita sudah tua. Kenapa? Ketika umur kita ini sudah tua, kita tidak ada waktu
untuk bersaing dengan orang lain. Ketika kita menyadari umur kita tidak muda lagi, kita tidak ada waktu untuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Tidak ada waktu membandingkan takdir kita dengan takdir orang lain. Tidak ada waktu. Itu bukan kerjaan kita. Waktu kita adalah memperbaiki diri, memuhasabah diri, ya. Terus mengevaluasi diri, apakah masih seperti dulu ataukah sudah lebih baik. Ya, apakah masih kita dulu sibuk bergibah, masih sibuk bergibah, apakah sibuk bergunjing, masih sibuk bergunjing, apakah sibuk dua rumah, sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, kita masih sibuk. Nah, itu kita nilai. Ya. Tetapi kalau kita sudah berubah, insya Allah itu salah satunya Allah beri hidayah dan taubat yang kita diterima oleh Allah. Ya. Nah, tanda-tanda yang orang yang telah bertobat, ya, dia memang memulai tobatnya itu dengan niat karena Allah, dengan niat ingin berubah, dengan niat ingin mencari berkah Allah, dengan niat ingin memperbaiki diri, ya. Itu yang bisa memastikan taubat seseorang hamba itu diterima atau tidak. Namun ada 6 perkara, ya. Ada 6 hal yang menandakan taubat seseorang itu diterima atau tidak, ya. Ini salah satunya. Assalamualaikum Umi, mau nanya gimana suami suka diamkan, ulangi lagi. Jadi maafin terus, harus bersabar, ya. Kita perbaiki diri kita dulu, ya. Kita perbaiki diri kita, kenapa suami seperti itu, ya. Mungkin kita dulu lengah, tidak mengurus makan minumnya, tidak mengurus bajunya, tidak mengurus cuek dengan segala macam. Kita perbaiki, benahi diri kita, ya. Assalamualaikum, Masya Allah, ini benar cara bagus banget Umi, makasih. Ya, sama-sama sayang, makasih adik Rere saya, makasih suka mang udah follow Umi ya, Ibu Kartini, makasih yang udah follow Umi. Yang pertama, makasih Diva, Masya Allah. Untuk yang baru follow Umi, silakan lihat YouTube Umi ya, Farida Rahman Al-Haddad, untuk melihat video-video Umi yang lain ya. Oke, kita kembali lagi, tanda-tanda taubatan kita diterima Allah. Tanda-tandanya, ya sayang, ya sayangnya audit diri kita, kenapa seperti ini, kita perbaiki diri kita, pakaian kita, ya Pak, perbaiki bau badan kita urus tidak makan minum suami kita, ya sayang ya. Oke, yang pertama adalah hati seorang yang bertobat, ya, lahir dari kesadaran dalam diri dia, bukan karena minta puji anak, suami ataupun istri, ya. Lahir dari kesadaran bahwa dirinya ini tidaklah manusia yang sempurna, tidaklah lepas dari dosa. Kapanpun dirinya bisa terjerumus ke dalam dosa, termasuk Umi, ya, baik dosa kecil ataupun dosa besar, ya. Tapi itu kita hati-hati untuk menghadap itu, kita selalu bertobat kepada Allah, tobat kita, ya. Sekiranya kita bisa jauh dari mudarat, kita jauhkan kemudaratan dengan cara mencari lingkungan yang baik, mencari teman yang baik. Ya, selama kita menjauhi hal-hal yang mendatangkan kemudaratan, insya Allah tetap terjaga taubatan kita. Ya, yang kedua, orang itu selalu menjaga lingkungannya pun dia jaga. Kedua, dia hatinya selalu gembira, selalu tenang dan selalu damai. Ya, dan banyak bersedih ketika mengingat dosanya. Ya, ini tanda-tanda, salah satu tanda taubatan orang itu diterima. Ya, dan hatinya senantiasa bergembira ketika bertemu dengan Allah, ketika wudu, ketika dia duduk di sajadah, dia bergembira betul karena bisa curhat dengan Allah, ya. Selalu menunggu waktu sholatnya. Ini tidak, kalau ada diberikan ujian, bergembira juga, ujian nikmat ataupun ujian kesusahan, kemiskinan, kesakitan, tetap gembira. Sama saja dia merespon ujian itu, ya. Oke. Dan dia lebih mempersiapkan akhiratnya. Dia lebih dekat dengan mempersiapkan akhirat dan mempersiapkan kematiannya, ya. Karena dia ingin sekali ketika dia mati, dia membawa iman, ya, dia membawa amalan soleh dan solehannya, ya. Dan dia selalu ingin dekat dan bertobat. Maka selalu direnungkan oleh orang yang bertobat, sehingga dia selalu meluapkan kegembiraannya ketika dia sujud ke hadapan Allah, dan dia ingin sekali terus memohon ampun, dan dia tidak yakin doa-doanya diijabah Allah, makanya dia terus bersujud kepada Allah, ya. Dan selalu mengingat kematian, pemutus zat kelezatan dunia. Itu di hadis yang sahih juga. Siapa saja yang banyak mengingat kematian dan akan sedikit gembira dan sedikit rasa hasadnya, karena sering mengingat kematian, ya.
Umi, kalau tetangga sering buat status nyindir terus ngomongin orang gibah padahal orang enggak. Itu tadi gibah. Kalau gibah itu sayang, Duli, adalah cerita yang betul dilakukan oleh pelaku. Kita yang terus membicarakan orang yang berzina, itu gibah. Kita bicarakan. Orang yang bermaksiat, orang yang sedang berkelahi suami istri ataupun apapun cerita-cerita artis di dunia ini kita menceritakan itu gibah. Betul terjadi. Nah, orang yang berzina kita yang dapat pahala dosa. Orang yang makan narkoba kita yang masuk neraka karena kita membicarakannya. Tetapi kalau orang itu tidak melakukannya itu sudah mengarah ke fitnah. Ya dulu ya. Fitnah ini lebih kejam dari pembunuhan dosanya, hukumannya. Lebih ringan dosa membunuh daripada fitnah karena cerita yang dia karang ya. Auzubillah ya. Itu bukan main lagi berdosa ya. Umi, tapi maaf. Umi suami tidak pernah ibadah, diingatkan marah pada imam suamiku. Iya, ini yang baru masuk ya ke bini girl. Selalu Umi jelaskan, kita alhamdulillah sebagai wanita muslimah, kita hanya mengingatkan suami kita, misalnya ayah, papa, abi, abang, ayo ibadah, sholat, sudah waktu kita yang mengingatkan saja. Kalau dia tidak mau ibadah ya sudah, kita sudah mengingatkan walaupun dia imam kita. Walaupun suami kita tidak beriman, walaupun suami kita tidak soleh, walaupun suami kita ini tidak tahu dengan agama, kita hanya memberitahu, ya kita hanya memberitahu itu tidak perlu berulang-ulang karena kita tidak dihisab di yaumil barzah ataupun yaumil kiamah, di yaumil hisab tentang apa yang dilakukan suami kita di atas dunia. Bukan tugas kita, kita mengingatkan saja. Tetapi suami ketika dia tidak bisa mengajarkan istrinya untuk beramal soleh, berakhlak baik, untuk menutup aurat, maka suaminya akan dihisap. Itu beda kita. Kita memakai jilbab mungkin hasil uang suami kita yang dihisap itu uang dari mana istri mau beli jilbab, tapi kita tidak. Ketika kita dahulu meninggal dari suami kita, ketika suami kita masih bermaksiat, ketika suami kita di atas dunia masih sibuk berjudi, meminum minuman keras, kita tidak dihisap Allah. Tetapi bedanya suami, ini sudah sering Umi cerita karena baru masuk ya, baru gabungan Umi. Tetapi suami kalau dahulu meninggal, ya dia akan dihisap atas kelakuan istrinya di atas dunia. Itu tanggung anaknya, ya Masya Allah, jangan sampai ya. Jadi bersyukur kita, jangan kita gara-gara menyuruh suami sholat kita berkelahi, tidak. Sudah dia tidak mau sholat, sudah ayo kita sholat sendiri. Ayo Pak Bi sholat jamaah, dia tidak mau, sudah sholat sendiri. Ya kita memang bagus sholat jamaah, tetapi kalau dia tidak bisa untuk sholat jamaah kita, lebih baik kita mendahulukan waktu sholat, dapat pahala mendahulukan waktu sholat. Tidak usah ribut. Kenapa sibuk ribut? Kita memang semua pengen mendapatkan suami itu di dunia dan juga di surga suami itulah. Tetapi kalau qadarullahnya tidak ada izin Allah kepada suami kita tidak bisa memaksa Allah. Kita tidak bisa mengatur Allah, itu kehendak Allah. Dan kita di surga tidak ada yang sendirian, diberi Allah pasangan. Walaupun itu pasangan bukan berasal dari bumi, suami kita ada pasangan lain yang Allah siapkan, yaitu ahli surga dari bumi ataupun para syuhada yang Allah siapkan untuk ahli surga wanita dan ahli surga laki-laki. Ya, makasih Nengsi yang sudah follow Umi. Di mana saya menghadapinya suami? Ya ini tadi yang sudah Umi jelaskan, sabar ya, bukan hanya Gemini girl saja menghadapi suami yang tidak mau beribadah, banyak ribuan wanita di luar sana. Tetapi kalau sudah masuk kajian ilmu Umi, mereka tidak sibuk lagi berantem dengan suaminya. Ya kenapa? Tidak guna. Kita hanya mengingatkan saja ya sayangnya. Kalau untuk gara-gara suami tidak sholat kita berkelahi, tuh lihat bapakmu, papamu tidak mau sholat. Jangan kita bilang anak kita, biar saja nak, kalau dia tidak mau sholat, kita sholat, dia nak aja anak kita sholat. Walaupun sebejat-bejatnya suami kita tetap menjadi wanita soleha, kita tetap menjadi madrasah untuk anak-anak kita. Lakum dinukum waliyadin, dan sangat bahagia kita tidak pernah dihisap atas kelakuan suami kita. Tapi sebaliknya suami kita dihisap atas kelakuan kita dan anak kita. Masya Allah ya. Ya jangan lagi kelahi dengan suami gara-gara suami tidak sholat. Biarkan saja ya. Makasih Badiatun yang sudah follow Umi. Waalaikumsalam Depok hadir. Makasih Mama Cantik. Mama Cantik sudah hadir. Orang yang memfitnah itu apa? Ada ampunannya Umi. Karena sudah sering Umi dia memfitnah. Orang yang memfitnah, siapa yang dia fitnah, Allah tidak bisa mengampunkannya. Hubungan antara dosa hablum minallah sebanyak buih di lautan tetap Allah ampunkan selagi kita mengangkat tangan.
Allah dengar. Tetapi kalau memfitnah, bergibah, hutang piutang itu hubungan dosa hablum minanas. Harus minta ampun, minta ridho dengan orang yang kita gibah, dengan orang yang kita fitnah. Kalau sampai mati tidak minta ampun, walaupun banyak pahala yang dia bawa ketika di dunia, walaupun banyak sedekahnya, walaupun 20 kali dia naik haji, 50 kali umroh, tidak akan masuk surga. Bina'udzubillah ya. Jangan sampai gitu. Assalamualaikum Bu Ustazah, apa kabar? Kabar baik, ketinggalan lagi baru beres ngaji ya. Silakan list Mimi Pipi. Waalaikumsalam Umi. Ini Wak Neng. Wak Neng mana ini Wak Neng? Ya Allah, Wak Neng yang mana ini? Wak Neng mana ini ya? Ya Wak Neng mana ya? Gimini girl, ingatin terus Bun, semoga cepat dapat tidak ya, amin. Gimini girl, ingatin terus. Ya ini Wak Neng mana ya? Mungkin Umi lupa ya. Sebab banyak Mi ini Umi kadang lupa ya. Tapi ingati, oh ini rumah di sini insya Allah ya. Oke sayang, oke sudah ya. Tadi sudah batas mana tanda-tanda hati yang taubatannya diterima oleh Allah ya. Yaitu dia selalu bertobat dan dia selalu ingin dekat dengan orang soleh. Dan dia selalu bergembira. Wak Neng yang dire, oh Wak Neng yang dire, iya Wak Neng sayang, makasih banyak Wak Neng ya, sehat selalu ya Wak Neng ya. Masya Allah, dari dulu dengan Wak Neng. Yang ketiga, orang yang tanda taubatannya diterima oleh Allah, dia lebih dekat dengan orang-orang soleh. Dia lebih senang dekat dengan orang yang soleh, dengan orang soleha. Bukan dekat dengan orang kaya. Ya dia lebih dekat. Karena orang kaya, orang berpangkat belum bisa jadi jaminan bisa memberi syafaat kita. Tetapi ketika orang itu telah tanda-tanda taubatannya diterima Allah, tanda-tanda hidayah sudah sampai ke orang tersebut, yang pertama dia takut untuk melakukan kesalahan. Pertama bagi seorang wanita, dia sepatu dengan suaminya dan dia menutup aurat. Ya, dia menutup aurat. Dan ketika wanita yang telah meninggal suaminya, ketika dia tidak menutup aurat, maka suaminya yang disiksa. Yang disisa di alam barzah. Jangan bilang sayang dengan suami. Jangan bilang rindu dengan suami ketika suami sudah meninggal, tetapi di atas dunia kita tidak menjaga akidah kita, maka suami kita disiksa. Kita berkelahi di atas dunia, suami kita disiksa. Kita membuka aurat ketika di atas dunia, suami kita disiksa. Jadi kalau sayang dengan suami, kalau suaminya sudah meninggal ya, jaga, jangan ribut dengan adik lagi, jangan ribut dengan mama lagi, jangan lagi ribut sibuk dengan urusan bergibah, jangan, karena suami kita yang disiksa ya Lis ya. Makasih sudah follow Umi ya Bunda, makasih sarannya. Mimi insya Allah diingatkan ya. Ini Gimini Girl ini baru masuk ya. Yang di sini ini kan macam ini ada Wak Neng Ningsih, dia pakai nama asli. Kalau Gemini Girl Umi minta pakai nama asli, kenapa? Supaya Umi tahu namanya. Ya, ini kemarin Mimi Pipi ini Mak Umi tidak tahu namanya, dia kasih kenal Umi, ini list. Karena kita ingin sekali saling memberi syafaat ketika kita dahulu masuk surga atau kalian masuk surga. Umi tidak kenal nama siapa, Gemini Girl ini asli saya ada lagi kemarin pakai nama Umi Suri ganti. Pakai nama asli ya sayang ya. Oke. Sekarang kembali lagi ya, jadi ketika tanda-tanda taubatan kita diterima oleh Allah, kita lebih senang dekat dengan orang soleh. Dengan orang soleha, lebih datang senang dengan kekajian ilmu. Kalau kita melihat orang-orang soleh dan soleh, lebih teduh hati kita, ya, lebih teduh dan lebih ingin selalu dekat dengan orang soleh. Temannya ibu-ibu pengajian saja, biarkan saja, karena itu yang akan memberi kita manfaat, memberi kita syafaat, ya. Jadi kalau misalnya ya, makasih Hijrah Cinta Ika sayang, nah dapat lagi, nah makasih udah Umi ambil. Nah jadi kalau kita ya ingin dekat dengan selalu di taubatan kita itu tanda terima Allah, kita selalu dekat dengan Allah ya, selalu ingin dekat dengan orang soleh walaupun dia sudah nenek-nenek, selalu dekat dengan ahli ibadah ya, kita mencontoh. Ya, kalau kita dengan orang soleh, dengan solehani, kalau kita dekat dia teduh betul. Ya Allah sejuk betul hati kalau dekat dengan dia, kalau dengar dia bicara. Karena Umi dia kemarin membuang muka dengan Umi, dia berludah Umi. Ya, aku ludah balik. Ini salah. Kalau tidak dekat dengan orang soleh, dia ngeludah ya kak. Kalau aku ludah balik, jangan. Tetapi kalau dekat dengan orang soleh, dia meludah, biarkan saja, maafkan saja, biar Allah yang membalas. Itu kerjaan Allah, bukan kerjaan kita membalas. Itu doakan saja. Itu dekat dengan orang soleh, ya.
Nama saya Eni Winarti, saya udah berkali-kali mengikuti. Oh, sudah berkali-kali ya Gemini. Makanya namanya ganti ya sayang ya. Panggilannya Eni ya, Eni ya. Mengapa ini AFF ini menangis? Apa ada masalah? Oh, sedih ya. Makasih yang sudah follow Umi di Ajeng All Shop. Waalaikumsalam Ika, Hijrah Cinta. Makasih yang sudah follow Umi Agia Fian 9. Makasih banyak sekali follow Umi yang sudah membagikan live Umi, barakallah ya. Assalamualaikum Umi, nyimak Umi ya. Twin Lestari, Nuril Wiwi Wawadia Yanti. Waalaikumsalam Nuril. Ya maaf Umi, aku bikin TikTok waktu masih ada nama panggilan mimpi sehari yang. Iya, nggak masalah. Kalau bisa diganti, ada di tanda kurung list. Makasih Hori yang sudah follow Umi. Iya, silakan. Bukan seni tapi terharu dengan apa yang Umi sampaikan. Oh iya ya, saya makasih ya. Kalau kita nih, contoh orang diberikan Allah hidayah. Kalau orang contoh salah satu orang diberikan hidayah, ketika dia mendengar orang ngaji dia sedih, itu hidayah. Ketika dia melihat dengar kajian ilmu, dia terkena hatinya, tersentuh, itu hidayah juga, ya. Oke? Ya Umi udah dipoto juga, udah berteman Umi. Ya, oh Masya Allah, sudah berteman ya sayang. Anak soleh lagi, anak soleh makasih. Masya Allah ya, banyak sekali yang follow Umi pagi ini. Makasih Ibu Aisyah, makasih yang baru bergabung. Oke, kita kembali ke laptop Umi. Ya, ke laptop. Ketika tanda-tanda Allah menerima taubatan seorang hamba, orang tersebut yang ketiga adalah ingin dekat dengan orang-orang soleh, ingin jauh dari orang-orang yang mudarat, orang-orang yang berperangai buruk, orang-orang selalu berpikir negatif. Dia tidak mau lagi berteman. Ya, dia ingin sekali berteman, mencari teman untuk menambah ilmu akhiratnya. Ya, dia akan lebih tenang ketika duduk dengan orang-orang yang lebih banyak menambah ilmu akhiratnya. Ini cara tanda-tanda orang itu diterima taubatannya. Dia selalu ingin menambah ilmu, selalu ingin diberikan nasihat dan mendengarkan nasihat. Ya, apakah terrefleks ketika kita berteman dengan orang menjual minyak wangi, bawa minyak wangi. Ketika kita berteman dengan pandai besi, jadi bawa besi, ya. Ya sayangnya, oke. Teman yang baik, ya, teman yang baik dan teman yang buruk diibaratkan seperti pembawa minyak wangi dan pembawa besi. Itu juga di hadis yang sahih, ya. Di hadis Bukhari dan Muslim. Maka dari sekarang kita harus bisa memilih teman. Kalau kira-kira teman itu akan memudaratkan kita, sibuk bergibah, sibuk menjelekkan orang, jangan kita temani lagi. Apalagi kalau teman kita tidak bertanya, dia bercerita, itu jangan ditemanin. Tandanya itu cirinya, ya. Kalau kita tidak bertanya, dia menceritakan keburukan orang, itu tanda teman yang tidak baik. Karena kalau kita tidak ada dekat dia, dia bercerita keburukan kita. Kalau orang yang hobi bergunjing ini, titik tai lalat di tubuh orang dia tahu, ya. Titik tai lalat di tubuh si A si B dia tahu, saking dia sibuk urusan orang kepo. Inilah orang-orang yang sulit masuk surga. Ya, sudah mau masuk surga ditahan oleh Allah. Sudah mau masuk surga ditahan oleh Allah. Kenapa? Karena sibuk bergibah, ya. Makasih Om Hairul yang sudah hadir ya. Masya Allah, makasih banyak ya. Yang keempat, Assalamualaikum kalian family. Waalaikumsalam. Ya. Orang yang tanda-tanda taubat yang diterima oleh Allah, dia melihat perkara dunia ini lebih sedikit, ya. Lebih pendek dia melihat dunia ini, ya. Makasih Anuku Sumayani. Waalaikumsalam. Ya, tidak masalah Ika. Kita ingin menyelamatkan diri kita. Kita jauh dari orang-orang yang memudaratkan kita. Bukan berarti kita memutuskan silaturahmi. Ya. Yang keempat adalah tanda taubatan kita diterima oleh Allah. Kita lebih sedikit untuk mengurus urusan dunia ini. Ya, kita lebih senang sendiri menghabiskan hari-hari di rumah. Waalaikumsalam aman. Menghabiskan waktu di rumah, bekerja, mengurus rumah, sebentar mengaji, belajar. Lebih enak kita duduk di rumah. Tanda itu taubatan kita diterima. Yang dulu kita suka pergi jalan-jalan dengan teman, sudah tidak suka lagi. Yang dulu kita hobi nongki, duduk berlama-lama, tidak suka lagi. Kalaupun pergi nongki, mau cepat-cepat pulang. Rindu akan rumah. Ya, nah ini tanda-tanda taubatan kita diterima oleh Allah, bukan oleh orang, ya. Ya, perkaranya lebih sedikit, ya. Dan dia lebih melihat lebih banyak, luas, lebih panjang waktunya dengan perkara akhirat, ya. Dan dia lebih memendekkan waktunya. Ini Umi jawab dulu, nanti ketenggelam lagi nih. Assalamualaikum Umi, selamat pagi, selamat pagi, amin. Makasih Wasiah, waalaikumsalam. Wasiah, makasih yang sudah follow Umi ya. Yuyun, Masya Allah betul sekali Umi sayang, ya sama-sama Yuyun.
Umi maaf kalau live pagi sama jam berapa? Mau saya malam atau sore? Umi live pagi jam 6, ya, jam 6. Sore kalau biasanya selepas asar Umi ceramah langsung selawat ya. Cobaan biasanya ramai bercerita jadi sepi Umi. Iya, ya. Memang lebih enak kita duduk sendiri bercerita dengan Allah. Yang boleh buka aib itu hanya dengan Allah. Jangan buka aib dengan orang. Ini baru ada masalah sedikit dengan suami, dengan istri, bikin status di Facebook. Biar orang kasihan, biar orang iba. Bukan iba, benci orang. Nanti kalau lagi berkelahi dengan istri dan suami bikin live di Facebook, bikin status di Facebook. Nanti kalau sudah baik, bikin lagi ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ini baru bikin lagi postingan kayak itu. Ini kan tanda orang yang tidak konsisten. Tanda wanita ahli neraka ya seperti ini. Sekali muji suami, sekali nyeleki suami, ya. Sekali berbahagia, lebih baik tidak perlu kita pertontonkan dengan orang. Lebih baik senang saja kita lihatkan di media sosial, kita doa, saling mengingatkan, ya itu saja. Oke, Jeruk Bali Pohon Tuti Tertati sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeruk Bali Pohon. Waalaikumsalam Sonor 66. Selamat pagi Yayen. Assalamualaikum Yayen. Makasih banyak juga Ika. Lebih betah di rumah Umi. Zaman ada suami juga dilarang suami menenangga berlebihan. Iya, Umi walaupun tidak dilarang, Umi yang malas bernenangga ya. Bukan berarti sombong, kalau ketemu tetangga tetap ditegur. Waalaikumsalam Mas Sumaja. Saya selalu. Assalamualaikum. Rencana nak undang Umi tanggal 8 bulan 10. Ya boleh, tanggal 8 bulan 10. Hari apa itu tanggal 8 bulan 10? Hari tanggal 8 coba lihat dulu. Kalau mau Umi ke sana. Makasih Sunur 11 ya, barakallah. Tanggal 8 bulan 10 itu hari apa ya Om Hairul? Kalau bisa Umi datang. Assalamualaikum Nana Dona, Taiwan hadir. Ya Umi, makasih ya. Sama-sama ya Mimi Pipi, oke? Kita kembali lagi ke laptop Umi ya. Om Hairul tanggal bulan 10, tanggal 8 hari apa ya? Ya. Terus lebih melihat dunia lebih sedikit, ya. Dan dia juga lebih ingin dekat dengan orang-orang solih dan dekat dengan Allah, ya. Benar sekali. Yang kelima adalah melihat dirinya lebih sibuk dengan perkara-perkara dengan Allah. Jadi orang yang sibuk, yang hati telah terima oleh Allah, dia lebih mengingat kematian. Ya, dia lebih takut dengan takut ketika mati tidak membawa amalan, makanya dia sibuk dengan perkara-perkara menambah keimanan, menambah amalnya, sibuk dengan perkara-perkara yang dibebankan Allah kepada dirinya, sehingga dia ingin sekali kembali kepada Allah dengan membawa pahala yang banyak. Dan dia lebih takut ketika belum minta maaf dengan orang. Ketika dia ingat, ini seperti Umi, mana yang belum minta, kita minta maaf, ketemu di pasar minta maaf, walaupun kita tidak merasa kita salah, ya. Dan itulah yang harus kita lakukan, tanda kita ini tobat dan kita terima oleh Allah. Kita lebih takut untuk berbuat dosa, berbohong juga takut. Karena kalau berbohong ini, kalau kebiasaan sering mau berbohong. Berbohong itu kan dosa kecil, tetapi kalau sering kita lakukan menjadi dosa besar, ya. Oke, makasih user 4299 yang sudah follow Umi. Makasih Wibosop yang membagikan Umi. Makasih Wibosop. Insya Allah di rumah aja. Iya, Mimi Pipi. Ya, makasih. Makasih Mimi Pipi ya. Makasih Nana Dona sudah follow Umi. Yang belum follow Umi tekan tombol plus di atas ya. Biar bisa lihat kajian ilmu Umi. Oke. Nah, ini tadi kalau orang tanda diterima oleh Allah, dia lebih ingin lama-lama duduk di sejadahnya. Dia lebih ingin lama-lama bermanja dengan Allah. Dia ingin lebih lama-lama curhat dengan Allah. Ya, lebih senang dia duduk dengan dia sejadah. Ya. Dan dia lebih senang melakukan sholat-sholat sunnah, melakukan sunnah-sunnah di dalam rumahnya. Karena dia ingin sekali membawa amal soleh dan soleha banyak ketika dia bertemu dengan Allah. Sudah Umi bilang, nenek Umi kalau dengar orang yang meninggal sampai saat ini masih hidup, adiknya nenek Umi, dia bertanya kapan dia meninggal, kenapa sih? Gede Umi itu pengen meninggal terus, gede ya nenek yang pengen meninggal, karena dia sudah siap. Karena hari-harinya mengumpulkan amal ibadah, dari mulai subuh malam dia bangun, dia terus beramal soleh, dia merasa sudah siap bertemu dengan Allah. Coba kalau orang yang tidak siap, mana takut dia mati? Takut ninggalkan harta, takut ninggalkan anak, takut ninggalkan jabatan. Ini tanda belum siap bertemu dengan Allah karena belum diberikan Allah hidayah, ya. Umi, gimana kalau mau minta maaf tapi orangnya sudah meninggal? Oh ya, Nana Dona. Kalau kita mau minta maaf orangnya sudah meninggal, sudah Umi
bilang, mungkin Nana Dona baru bergabung di kanal Umi ya. Kalau kita ada dosa dengan seseorang, makanya ketika kita takziah, ya ketika orang itu meninggal pada waktu itu, kita takziah, kita minta maaf, sampaikan dengan ahli warisnya, anaknya, istrinya, suaminya, atau adik beradik atau ibunya itu. Tetapi kalau orangnya sudah lama meninggal, kita cukup cari nomor telepon saudaranya, nomor telepon anaknya, atau media sosial yang bisa kita hubungi untuk berhubungan dengan ahli warisnya. Kita tinggal bilang, dulu pernah ada masalah dengan orang tua kamu, tolong ya dimaafkan ya, sampaikan, karena tidak sempat minta maaf. Itu kalau sudah kita minta maaf dengan ada berbuat salah dengan orang yang sudah meninggal, datangi ahli warisnya. Begitu juga dengan hutang. Umi, kalau hutang gimana? Tidak tahu alamat, tidak tahu ahli waris. Kita kalau sudah ada ahli waris, bayar dengan ahli warisnya. Kalau saudaranya, kalau tidak ketemu sama sekali dengan keluarga dan saudaranya, kita cukup sadakohkan, kita sebut nama orang itu. Karena kita sudah bisa bayar hutang. Tidak jadi halangan. Kalau kita mau minta maaf, orangnya sudah meninggal, datangi ahli warisnya. Waalaikumsalam Bundo Her sayang ya. Kalau orangnya sudah meninggal, Umi gimana? Minta maaf dengan anaknya, minta maaf dengan dulur-dulurnya, sanak keluarganya. Kalau tidak ada sama sekali, ya sudah ya. Kita bisa minta maaf dengan Allah, dan kita niatkan sedekah atas nama orang tersebut. Sekalian kalau kita bayar utang, tidak ketemu alamatnya lagi, tidak ada saudaranya, tidak ada media sosialnya, bayar hutang, sebut nama dia, sebut utang kita misal 100.000, nih aku sedekahkan uang 100.000 nama bin bulan ini, sebut ya. Oke, makasih Rina Sri Wulandari Naful Umi. Semoga Umi telah hadir baru pulang dari goes, ya Allah Uncu. Pokoknya yang nama Uncu ini olahraganya full ya. Iya, ngingeti, Masya Allah, makasih Liz. Umi, makasih tausiahnya, jadi tenang hati dan tahu mana yang menjadikan dosa. Iya, saya makasih sama-sama. Makasih Sunur 66 yang sudah membagikan hadiah Umi, mengikutin Umi, follow Umi sama saja ya. Dan membagikan live Umi, berkah pakai lengkap. Makasih Asrul Guci Papua baru hadir kesiangan ini. Iya. Iya, insya Allah ya, Mimi Pipi ya. Makasih Asrul Guci ya, bantu Umi tatap layar sampai sekarang baru 6.000. Makasih sudah membagikan live Umi, yang sudah membagikan live Umi, barakallah. Kalian mendapatkan amal jariah, tidak susah-susah belajar ya. Apa yang Umi sampaikan, sampai ke orang lain sama saja pahala seperti yang Umi dapatkan. Tidak mengurangi pahala Umi, inilah orang-orang cerdas ya. Oke? Terus yang kelima, orang yang tanda hatinya diterima oleh Allah selalu sibuk dengan hal akhirat. Selalu menyibukkan dirinya untuk beramal soleh. Selalu menjaga lidahnya. Selalu takut akan berbuat kesalahan. Dan dia selalu mentop up taubatnya. Taubat terus. Umi taubat terus Umi. Zuhur taubat. Asar taubat. Maghrib taubat. Ba'diyah, Gabriel taubat. Witir taubat. Tidak masalah. Taubat terus, mungkin salah satu taubat kita terima Allah itu ya, membuat kita masuk surga. Rasulullah saja dijamin masuk surga. Selalu bertobat 70 kali paling sedikit Rasulullah bertobat ya. Maka dari sini kita harus bersiap-siap ya untuk selalu mengaudit diri kita. Oh, sudah belum aku nih berubah? Oh, masih sibuk bergunjing. Oh, belum berubah. Karena belum diterima. Sibuk masih meninggalkan usaha. Oh, belum diterima. Ada orang yang sekarang sholat maghrib, sholat isya tidak. Ada, ya ada. Tapi kita audit diri kita. Kalau dahulu kita tinggal sholat wajib, kita tenang, biasa saja. Tinggal sholat zuhur, nanti asar biasa saja, misalnya ya. Biasa saja. Tinggal lagi maghrib saja sholat, biasa saja, tidak ada rasa bersalah, tanda belum ada hidayah. Tetapi saat ini ketika kita audit diri kita, jangankan untuk tinggal sholat wajib, sholat tasbih kita tinggal, misalnya biasa kita lakukan sehari sekali, ataupun sholat witir kita tinggalkan, kita bisa lakukan setiap hari atau dua, kita tidak melakukannya, kita merasa bersalah, itu tandanya itu kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah ya. Kajian Umi boleh share lagi dengan teman Umi, silakan, itu yang Umi mau. Umi, saya punya anak istimewa, tapi saya selalu mohon sama Allah. Yuyun mempunyai anak istimewa, itu adalah rezeki sebenarnya ya. Anak istimewa ini tidak ada dosa sama sekali. Anak istimewa ini ketika Yuyun pelihara dengan baik, ketika dia menjadi ahli surga, menjadi waldani ya, menjadi wildanu ataupun menjadi anak-anak surga, maka dia yang akan menarik Yuyun ke surga Allah beserta orang-orang yang dekat dengan Yuyun.
Ya, anak surga ini tidak ada dosa sedikit pun putih bersih. Ya, tidak pernah jahat dengan orang, cuma dia menguji kesabaran orang tuanya. Kalau kita ikhlas, kita pun masuk surga. Dan anak yang disabilitas ini dan anak yang cacat ini ataupun sindrom, dia sudah pasti jadi ahli surga. Akan jadi wildanu, akan menjadi anak-anak surga, dan dialah yang akan menarik ibunya ke surga Allah. Bersyukur ya. Masya Allah, Umi kalau hutang tapi hutangnya di grup, maksudnya kita membeli uang itu kita nggak bisa. Ya rundinglah dengan orang grup, harus kita bayar. Dimanapun hutang tetap dibayar ya. Makasih yang udah baikkan live Umi, Uncu sayang. Makasih Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Umi, salam hadir, simak barakallah. Waalaikumsalam Muhammad Yusuf. Masya Allah ya, makasih Pak Yusuf yang udah hadir. Tapi kita tak bayar pinjaman itu gimana? Ini maksudnya apa? Kalau kita minjam ya kita harus bayar. Yang nama hutang dalam bentuk apapun termasuk hutang omong harus bayar. Kalau kita tidak sanggup bayar, minta ridhokan supaya kita tidak terhalang masuk surga Allah. Masa Allah, makasih Umi sudah membuat saya lebih kuat. Iya Yuyun, ya Allah Yuyun, Umi pun terharu. Bersyukur Yuyun. Yuyun adalah salah satu calon penghuni surga yang mendapatkan surga dari tangan anak Yuyun karena diberikan anak istimewa. Anak istimewa ini mau dia sindrom, autis, disabilitas, tidak dihisap Allah. Karena dia diberikan Allah kelebihan, inilah guna dia untuk mengangkat orang tuanya yang dari neraka menuju surga Allah. Ketika Yuyun masuk surga dengan suami Yuyun, Yuyun bisa menolong kedua orang tua Yuyun. Bisa menolong 70.000 orang yang Yuyun mau tolong. Berapa banyak keluarga Yuyun masuk surga nanti? Kalau Yuyun masuk surga karena anak Yuyun, tolong Yuyun sekali lagi Ibu mohon panggil nama Umi Syarifah Farida Rahman binti Rahman Al-Haddad. Tolong ingat Umi, kalau dulu diizinkan Yuyun masuk surga karena mendapatkan syafaat hidayah ataupun pertolongan dari anak Yuyun, ingat panggil Umi ya Yuyun ya. Kalau Yuyun masuk surga ya, tolong ya. Ini ngelek, memang ngelek ya. Ini Gemini Girl ngelek, aman. Masya Allah, ada yang ngelek tidak? Ini ada yang ngomong ngelek, nah, ya. Lab Umi ada yang ngelek, apa cuman Gemini Girl aja yang ngelek. Saya di salon HP-nya suara kami bergede sampai nyapu kedengaran. Iya, benar sekali ya, Lis. Umi izin dulu silakan mau sama aja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingat ya Yun ya, pesan Umi, kalau Yun ditakdirkan Allah dahulu masuk surga. Ya, Ika Permosa, Rohmi, Masya Allah. Ya. Umi maaf ngelek. Ya ini ngelek ini kalau ngelek Umi bisa lihat dari atas pojok kanan atas, kalau warna merah baru HP Umi bermasalah sinyalnya. Ini masih oke. Ya. Coba yang lain coba bantu jawab apakah ngelek siaran Umi? Umi gimana orang suka janji? Makasih untuk di FB ya. Tapi tidak pernah tepati, tapi ini janji ya yang tidak ditepati itu munafik namanya. Itu munafik. Orang yang ingkar janji, golongan orang munafik yang Allah bariskan dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang syirik, tidak akan pernah masuk ke surga Allah. Allah hempaskan di neraka Hawiyah, terbenam bersama Fir'aun. Nah berarti ini yang ngelek bukan sinyal Umi, karena kalau sinyal Umi ngelek, Umi bisa lihat. Umi bisa lihat di pojok kanan atas yang ada gambar rumah itu warna merah, itu baru ngelek. Tapi kalau tidak ya, kalau tidak berarti aman jaringan Umi, jaringan girl yang sana yang tidak aman ya. Kan tidak ya? Berarti sinyal kalian, karena sinyal Umi oke, Umi bisa lihat. Makasih adik apa nih yang sering hadirin ya. Makasih Nida Cute. Nida Cute ya. Terus yang keenam ya, tanda orang itu telah diterima tobatnya, selalu menjaga lisan. Falakul khairan auliyasmut. Ya. Dia selalu mengatur kata-katanya. Tanda taubat yang diterima oleh Allah. Dia takut berbohong. Dia takut berkata yang sia-sia. Falakul khairan auliyasmut. Jika tidak berarti apa-apa, kata-kata kalian lebih baik diam. Itu kata Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jadi tanda-tanda salah satu orang itu diterima taubatnya, dia selalu menjaga falakul khairan auliyasmut. Ketika kata-kata itu sia-sia, tidak mendatangkan manfaat, untuknya dia tidak bicara. Tidak berbicara, bukan ketika mendengar orang ghibah apa-apa, dengarlah dulu Jo. Nanti sudah dengar, pergi lagi tempat orang lain. Aku tadi dengar di arisan, si cuci bercerita lagi, ini ghibah namanya. Kita dengar ghibah dari orang, kita tadi si A ngomong sini benar ya. Ini kita yang melanjutkan ghibahnya.
Ya, jadi tanda kita taubatan kita diterima oleh Allah adalah kita falakul khairan awliyasmut. Menjaga lidah kita, menjaga bibir kita, menjaga lisan, baik bicara dengan kesadaran apapun tidak kesadaran. Ketika berbicara itu sia-sia yang tidak berguna, dia tidak akan berbicara. Ya, dia takut lisannya ini akan mengantar dia duduk di neraka. Lisan ini juga yang bisa menentukan duduk seseorang itu di neraka atau di surga Allah. Ya, benar sekali. Karena ada di hadis, sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat adalah manusia yang paling banyak bicara yang sia-sia. Ya, banyak bicara yang tidak menentu, membicarakan urusan orang. Jadi kita berdoa, kita mempunyai tangan, dua cuman tangan kita. Tidak bisa kita menutup mulut orang nih, jangan bicara, jangan bicara, jangan bicara. Tidak bisa. Tapi kita bisa menutup telinga kita. Tutup telinga kita, jangan dengar, ya. Tutup telinga kita, jangan dengar keburukan orang. Tutup lagi mata kita, jangan lihat keburukan orang. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ya, tidak peduli orang mau ngejek kita, silakan, mergibah silakan. Alhamdulillah ya Allah kalau ada yang gibah kita. Banyak dosa kita diambil dia, pahala dia untuk kita. Umi kalau dia tidak ada pahala sama sekali, ada pahala dia. Walaupun sebesar biji zarah, pahala dia dikasih Allah ke kita. Dosa kita diambil. Masya Allah, bisa jadi kita masuk surga lebih awal dari orang karena sering banyak orang gibai kita. Masya Allah, ya. Oke. Nah, itulah tanda-tanda taubatan kita diterima oleh Allah. Selalu mengingat kematian, selalu ingin dekat dengan orang soleh dan soleha, selalu ingin memberi nasihat dan diminta nasihat. Bukan berarti orang yang diberikan Allah tanda taubat terima oleh Allah itu dia hanya memberi nasihat saja, tidak. Dia butuh nasihat. Bahkan setiap hari dia butuh referensi nasihat. Ya, dia butuh untuk nasihat. Umi selalu ingin dengar nasihat. Umi dengar nasihat dari ustazah, ustadz. Umi dengar di YouTube. Umi baca buku. Oh, ini nasihat. Jangan sombong. Makanya Umi, Waalaikumsalam. Amin Nur Cahaya. Makanya Umi kalau mau mulai live Umi yang paling Umi lakukan pertama kali berdoa dengan Allah. Ya Allah ya Tuhanku, lancarkan lidahku, Rabbi sholli sadri wa yassir amri wal uqdatam min lisani, amma ba'du. Pertama itu. Yang kedua, ya Allah ya Tuhanku, jauhkan aku dari sifat sombong, riya, sum'ah. Jangan salah niat Umi duduk di sini cuma minta dipuji orang, auzubillah. Atau duduk di sini cuma minta cari uang biar dikasih orang hadiah gift, tidak. Ya, sering juga Umi yang mau dikasih silakan, tidak juga nggak masalah. Yang penting niat Umi haluskan. Waalaikumsalam, indah sayang. Duduk di sini yang pertama yang Umi kejar untuk mendapatkan amal jariah. Haluskan niat Umi ya Allah, jangan sampai duduk ini minta puji orang ya Allah. Nah, kalau ada riak jangan kita kerjakan tuh. Kalau kita ada riak untuk berbuat sedekah, ini mau sedekah biar dipost di Facebook. Jangan dulu, tunda dulu. Setiap zakat sedekah kita ketika masih ada riak, ya, tunda sedekah kita. Kalau masih ada riak mau posting ini biar orang lihat, biar tahu aku ini orang kaya derma, jangan kita. Makanya Umi sebelum duduk di depan kamera ini berdoa, ya Allah ya Tuhanku, niatkan ini semua karena Allah. Mau banyak orang yang komentar kah, mau banyak orang yang nge-like kah, mau banyak orang apapun terserah, serahkan dari Allah. Ya, tujuan pertama memang untuk meninggalkan amal jariah. Sudah hampir 6 tahun Umi lakukan ini di EBI. Walaupun ada yang nge-like, ada yang komen, tidak ada yang suka, tidak masalah karena Umi lakukan karena Allah. Kalau misalnya hadiah yang kalian kasih, rezeki yang kalian kasih, ataupun doa alhamdulillah, bukan berarti Umi duduk di sini karena ingin dipuji orang ataupun karena ingin rezeki uang dari kalian. Itu bonus saja. Karena Umi ingin ketika Umi mati, ya, belum tentu besok Umi bisa live lagi duduk di sini. Makasih yang sudah follow Umi ya, makasih Uncu yang sudah, belum tentu, tetapi kamu sering membagikan live Umi, walaupun Umi tidak ada lagi dalam kamera ini karena Allah telah memanggil Umi, tetapi walaupun Umi ini sudah mati, tetapi amal jariah Umi kalian dengar, kalian bagikan di EBI Umi, kalian bagikan di TikTok Umi, kalian dengar di YouTube Umi, ya, walaupun Umi ini sudah mati, ya, Umi sudah mati, tetapi amal jariah Umi masih hidup membantu Umi di alam barzah. Jadi bagi kalian yang membagikan live Umi, mengeser-ngeser kebaikan walaupun bukan dari Umi, yang kalian share sendiri, ketika kalian mati, amal jariah yang kalian tinggalkan, tulisan-tulisan yang kalian tinggalkan, nasihat-nasihat yang kalian tinggalkan, yang lewat di dinding EBI teman kan, itu menjadi penolong kalian. Inilah yang namanya amal jariah. Ya, mudah bukan?
Jadi haluskan niat kita supaya betul-betul lurus, sama seperti kita bertobat. Bertobat yang pertama kali adalah niatkan karena Allah. Niatkan untuk berubah. Niatkan bukan minta puji siapapun. Terserah orang mau ngomong apa. Ya, Umi melakukan ini sudah hampir 6 tahun sekali lagi. Tidak mau ada yang nge-like silakan. Kadang ada yang nge-like, kadang ada yang komen, kadang tidak ada, silakan. Kalau Umi minta habuan makhluk, pujian makhluk, Umi sudah menyerah dari tahun-tahun dulu. Sudah tidak Umi lakukan lagi ini. Umi ini bercerita di depan kamera ini. Apa itu Farida, orang gila bercerita ngomong. Itu masalah. Yang penting sampai. Mungkin ada 4.000 yang nonton, 3.000 ataupun 1.000 ataupun 10 yang nonton. Satu dia meresapi dan dia melaksanakan. Insya Allah itu menjadi amal jariah Umi. Walaupun Umi sudah mati, tapi amal jariah. Walaupun cuma kata-kata subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azimi, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azimi, astagfirullah. Itulah akan menjadi penolong Umi. Walaupun Umi ini sudah mati, kalian tidak melihat lagi Umi duduk di kamar ini, tetapi kalian selalu mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Umi sudah mati, tapi pahala itu terus mengalir untuk menolong Umi di alam barzah. Itulah yang diberikan nama amal jariah. Makanya kita tidak masalah orang mau gibahi kita, tidak jadi masalah orang mau bicarakan keburukan kita. Kita hanya mempunyai 2 tangan. Assalamualaikum Kak Lastri sayang. Kita hanya bisa menutup mata kita. Kita tidak bisa menutup mulut-mulut orang untuk tidak berbicara keburukan kita. Tidak, serahkan kepada Allah. Bukan kerjaan kita membalas itu semua, ya. Itu kerjaan Allah. Tugas kita menutup mata kita, jangan melihat kejelekan orang. Tugas kita menutup telinga kita, jangan mendengar keburukan orang. Sudah tenanglah hidup kita. Bahagia kita di dunia, bahagia di akhirat, lapang hati kita. Dan kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan aku, karena Allah sang penerima tobat. Ya, sebanyak apapun dosa kita di lautan, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, Allah akan menerima taubatan kita, kecuali dosa berhubungan dengan makhluk. Nah, kalau sekarang kalian ingat renung coba, ada tidak masih dosa yang berhubungan dengan makhluk? Ada tidak postingan-postingan kalian yang mengejek orang, yang menyindir orang? Kalau masih ada, hapuslah. Itu akan menjadi azab, menjadi dosa jariah. Yang Umi di sini suruh bukan meninggalkan dosa jariah, tetapi meninggalkan pahala jariah. Walaupun setiap hari cuma memposting astagfirullahalazim. Itu cuma 1 kali kalian jadwalkan setiap subuh, tulis astagfirullahalazim. Walaupun dia ejak Allah, sosok alim, biarkan saja. Tetapi itu bisa menjadi penolong kalian. Oke? Makasih Mariati. Assalamualaikum. Kalau sayang doakan jangan nangis. Ya, iya sayang Mimi. Makasih Naharia yang dapur Umi. Ya, makasih juga Aman. Hati-hati di jalan ya, oke? Assalamualaikum, ini si nyimak sampai berberes rumah. Makasih Gemini Girl yang udah membagikan live Umi, oke? Ada pertanyaan kah sampai sini? Boleh bertanya, Masya Allah. Makasih yang udah follow Umi, tap layar Umi. Makasih yang mengasihkan rezeki untuk Umi. Hadir Umi Anarani baru hadir ya. Makasih Gemini Girl yang udah follow Umi. Makasih Dokter Fatmawati yang sudah mengikuti Umi. Makasih Romi Faso yang sudah memberikan hadiah untuk Umi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yang jelas, kalau kita sudah ada niat bertobat, ya tobat aja lah, nanti buat lagi. Jangan, Allah maha tahu loh. Allah itu kita baru berniat saja sudah dicatat dengan Allah. Allah berfirman dalam hadis 5701, barang siapa umatku ketika ingin berbuat jahat, ya berbuat jahat nih, Allah belum mencatat. Ketika dia tidak jadi melakukan kejahatan itu, Allah beri dia pahala. Ini berniat jahat, mau gibah, mau bikin status, tidak jadi kita lakukan. Nanti kalau arisan mau nyindir si A si B, tidak jadi kita lakukan, Allah beri pahala. Tetapi bedanya, baru kita niat, ya Allah aku ingin baca Yasin nanti malam, ya Allah ya Tuhanku aku ingin sholat malam, baru niat, sudah dicatat di arsip malaikat raqib. Ya, sudah langsung dicatat. Itu paling the best arsip-arsip orang kedua malaikat raqib dan atid itu. Tidak ada tertinggal, walaupun kita cuma berniat di hati, ya insya Allah. Insya Allah Allah catat, arsipnya lengkap, tidak bisa kita membantah. Semua akan dipertontonkan, semua akan ditayangkan pada waktu yaumil hisab. Tidak bisa kita hanya melongo saja, ditayangkan kerjaan kita itu. Ya, kalau niat tobat harus sholat tobat itu. Iya boleh sholat tobat.
Sholat tobat sudah sering Umi lakukan, Mariati Barsi. Bukan Umi lakukan, Umi katakan. Sholat tobat itu selamanya bisa kita lakukan 24 jam. Kecuali waktu-waktu dilarang Allah, tegaknya matahari, misal boleh. Mau sudah duha kah, mau sebelum duha kah, ya, mau habis zuhur kah. Biasakan habis maghrib, sebelum sholat ba'diyah, tobat dulu. Ya, sholat tobat itu bisa dilakukan kapan saja. Beda dengan sholat-sholat yang lain. Ya, misalnya kalau sholat duha harus waktu duha, sholat witir harus waktu witir, ya, sholat tahajud harus tidur dulu. Ini tidak. Sholat tobat sama dengan sholat sunat mutlak, yaitu sholat, bisa juga sholat tasbih bisa dilakukan. Coba. Tapi kalau tidak sholat tobat, mau bertobat dulu bisa juga. Tapi kalau bisa sholat tobat, mandi tobat, sholat tobat, ya. Ya, yang sabar ya. Kalau kita ingat dosa kita itu lebih bagus ya, Silis ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini waktu Umi di mana itu kalau pasangan kita berkali-kali dimaafkan, diulang lagi dan berbohong. Ya udah, kita memang harus, kalau kita masih menjadi istrinya tetap harus kita maafkan. Ya, kita maafkan. Nah, kalau dia tidak berubah lagi, kita cari solusinya, cari orang untuk menasihati dia, ya. Dan kita juga harus koreksi diri kita juga, ya. Saya sholat taubat itu sudah ba'da maghrib dulu. Salah. Tidak masalah. Setelah sholat maghrib boleh. Setelah sholat maghrib sholat tobat boleh. Baru nunggu sholat isya, ya. Setelah sholat isya mau sholat tobat lagi boleh, ya. Yang tidak boleh itu tidak sholat tobat, ya. Oke, sampai di sini, masya Allah. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan dijawab. Sampai di sini dulu bahasan kita tentang tanda taubatan kita diterima oleh Allah. Umi rawatib sama gobliyah itu sama-sama, ya. Gobliyah sebelum waktu sholat fardu, ba'diyah sesudah. Rawatib bukan rawatib, ya. Sholat ba'diyah setelah sholat fardu. Gobliyah sebelum. Umi kalau sholat duha itu dari jam berapa? Tergantung daerahnya. Jam 7 sudah ada di Jambi. Kalau di Jambi waktunya jam 7 sampai jam 11, ya. Tergantung daerah masing-masing, ya. Kalau di Jakarta kayaknya sama saja jam 7, ya. Lebih awal maghrib ataupun subuh daerah Jakarta. Aduh, kok ngantuk. Lebih bagusnya udah tahajud, udah doha. Mariati apa ini? Lebih bagus udah tahajud atau udah duha ya, saya. Ya, oke. Sampai di sini boleh bertanya. Makasih, tap layarnya sudah hampir 8.000. Bantu lagi Umi mau tap layar biar sampai 8.000 full. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wadawaiha. Oke, sampai di sini Umi cantik. Sholat tobat boleh tetap? Boleh sayang, bukan tiap hari, tiap jam boleh. Tiap waktu sholat fardu boleh. Yang tidak boleh itu kalau tidak pernah sholat tobat sama sholat tasbih. Sholat tasbih itu harus dilakukan 1 kali seumur hidup. Kalau bisa setiap hari, alhamdulillah, ya. Oke, Umi, saya tahajud itu jam 4 boleh nggak? Sholat tahajud bisa sebelum waktu azan subuh, ya. Sebelum azan subuh boleh sholat tahajud. Tapi kalau sudah dengar azan, stop sholat tahajud. Ganti dengan sholat fajar setelah orang azan, ya. Oke, sampai di sini dulu karena Umi mau siap-siap ngantar anak Umi sekolah. Karena ini kan hari Senin, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wal uqdatam min lisani amma ba'du. Sudah dilancarkan Allah, amin. Umi, kalau tahajud tidur dulu apa enggak? Ya tidur dulu, ya. Harus tidur dulu. Kalau salat tahajud memang harus tidur dulu, oke? Ya Allah ya Tuhanku, alhamdulillah telah Engkau berikan kami kesempatan pagi ini, subuh ini untuk saling belajar, saling mengingatkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kami keberkahan rezeki di dunia ini ya Allah, dan berikanlah kami keberkahan kebahagiaan di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika Engkau ingin memanggil kami, panggillah kami dalam keadaan bersih, dalam keadaan bersuci, dalam keadaan yang sedang mencintaimu dan dalam keadaan bersujud dan menyebut namamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, jika waktu kami telah habis ketika takdir kami tidak ada lagi dalam catatan takdir kami ya Allah, lembutkanlah lidah dan bibir kami untuk menguntai kata kalimahmu, untuk kata-kata terakhir kami itu mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Amin. Ya Allah ya Tuhanku, meskipun jarak kami berjauhan dan kami tidak bisa bertemu di atas dunia ini karena tempat kami yang berjauhan dan berbeda-beda, ataupun karena kesibukan kami, ya Allah tolong, ya Allah pertemukanlah kami di surgamu, kumpulkanlah kami berserta sahabat kami, saudara kami, orang tua kami, suami kami, istri kami di surgamu, ya Allah, amin. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha membukakan rezeki, bukalah rezeki kami di seluas-luasnya ya Allah, bukakanlah rezeki kami dari arah halal yang Engkau inginkan. Ketika masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Ketika masih Kau tutup, bukakanlah ya Allah. Ketika masih di atas langit, turunkanlah. Ketika masih dalam perut bumi, keluarkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi sahabat kami, saudara kami, orang tua kami, mertua kami, teman kami yang sedang terbaring sakit saat ini, ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah, sehingga dia bisa sembuh dan bisa beraktivitas dan beramal soleh lagi ya Allah. Allahumma inni nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin aina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa Allahumma lisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha bi husnul khotimah. Allahumma inni bi anni asadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, sampai di sini dulu. Makasih Pak Anan, makasih Aniku Sumayani, semuanya Nur Cahya yang sudah hadir, siapapun tidak bisa Umi sebutkan satu-satu. Makasih Romi Faso, barakallah ya Romi, insyaallah menjadi berkah ya, semoga Allah memberikan rezeki dari arah lain ya. Makasih yang udah tap layar Umi, makasih yang sudah mendoakan Umi, makasih yang sudah like dan komen untuk di FB, makasih juga yang udah membagikan live Umi ya, semoga Allah menerima ya semua amal ibadah kita dan kita dimasukkan Allah ke surga, amin. Makasih untuk semuanya, makasih yang sudah memberikan Umi gift, makasih yang sudah tap layar, dan makasih untuk yang sudah follow Umi. Sekali lagi Umi ingatkan yang ketinggalan, tolong bantu Umi buka YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad, bantu like, share dan komen. Oke, sampai di sini dulu Umi mohon diri ya, amin ya Allah ya. Umi mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, amin ya. Makasih ya semuanya. Silakan Umi nanti sore live, insya Allah live ya. Umi nanti sore insya Allah live-nya habis asar Umi live ya. Sekalian live, sekalian juga, amin ya Allah. Makasih ya Ali sayang, sekalian live Umi, sekalian juga ceramah, sekalian juga Umi selawat. Umi balas dulu PT Umi kemarin. Oke. Umi matikan ya, bentar lagi ya, ini Umi balas dulu PT. Biarkan saja sampai jam 7 ya. Tunggu ya insya Allah ya, ditunggu ya Umi. Makasih sebenarnya Umi ini masih. Umi sehat selalu, waalaikumsalam. Nariwan baru hadir ya Nariwan ya. Nanti lihat di YouTube Umi ya. Yang baru hadir lihat di YouTube Umi, ini Umi download dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya. Ini lihat dulu. Noriwan baru hadir ya, ketinggalan ya. Masya Allah, oke ya. Umi mau izin pamit dulu karena mau ngantar anak Umi sekolah. Makasih Laundry, waalaikumsalam. Yang baru hadir lihat di FB ya. Lihat di FB dan juga bantu Umi tap layarnya di bantu tap layar. Bantu Umi lihat di YouTube Umi, bantu like, share dan komen ya. Bantu Umi di share, like dan komen ya. Kajian ilmu Umi, semoga kita sama-sama menjadi ahli surga. Oke? Sampai di sini dulu ya. Insyaallah Umi akan live lagi sore nanti. Doakanlah Umi ini sehat ya. Makasih Noriwan yang udah membagikan live Umi. Masya Allah dapat pahala ya Noriwan nih. Walaupun dia telat, dia tetap memberikan Umi, membagikan live Umi ya. Oke, Umi tidak lagi puasa ya karena lagi batuk. Bismillah. Sehat selalu mama cantik. Depok nih, mama cantik nih dari Depok nih. Ya kan, dari Depok kan? Iya, ya Umi mau charger HP dulu. Pokoknya rupanya mama cantik nih selalu hadir ya. Kadang Umi nggak kelihatan karena kalau dia nggak komen Umi nggak kelihatan.
salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifana wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ntar ya, Umi ngecas HP dulu. Oke. Makasih sudah mengikuti lab Umi ya, Sidin. Masya Allah. Uncu berangkat Umi. Iya Uncu, hati-hati di jalan ya Uncu. Ini mau matikan lab. Ntar lagi. Umi cantik. Makasih Uncu. Lihat dulu mana nih handphone Umi satu lagi. Allahumma sholli ala sayyidina. Yuk kalian lihat Umi ya. Linda. Anak Umi masak deh. Kau masak apa, Din? Hei, anak si Lala tuh meninggal, mati. Atau tuh masuk deh ke tangki. Kau masak apa tuh? Ini apa nih? Bawa sekolah ya? Inilah dapur Umi nah. Iya, ke sekolah Umi ntar lagi ngantar anak sekolah. Itu dari mana tempat tuh kau? Beli ya? Tuh? Dapat dari mana? Umi mau ngantar anak sekolah tapi bentar lagi. Anak Umi lagi buat sarapan. Iya. Uncu berangkat juga Umi sekolah ya. Uncu hati-hati ya Uncu ya. Ya Uncu hati-hati di jalan. Ini itu kaki kucing tuh ya. Ibu nunggu di luar. Apa? Tuh. Ibu nunggu di luar. Hati-hati jangan lupa dimatikan apinya. Hati-hati tuh ikan apa nih dimatikan, ayam tuh. Sudah tuh itu sangkai asoy sampah tuh sama anak kucing tuh. Ya anu lah dulu anak kucing tuh. Maura. 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 Mana nih Maura nih? Maura. Ini nyari anak kucing Umi. Maura. Kok dipindahin ya anak kucingnya? Dipindahinnya anak dia. Kau pindah kemana anak kau nih? Gimana? Gimana dipindahnya?
Matilah anak kau taruh situ. Anak ini taruh di sela-sela itu, Dinda. Ngapa kau pindahin anak kau? Inilah Umi. Kerjaan Umi. Umi matikan ya. Oke, assalamualaikum.